Shalom Bapak Ibu pemirsa pendengar jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih menyertai kita, membawa kita melewati lembah yang paling kelam di bumi ini, yaitu pandemik virus corona COVID-19. Pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu satu ucapan syukur yang besar bagi Tuhan kita. Dan saya akan bersama menyampaikan berita firman Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah yang cemburu sebagai pelajaran rohani bagi kita. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Setiap orang mau katakan di luar Tuhan, ku tak maju. Di luar Tuhan, ku tak berdaya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar. Seperti kapal tanpa layar, di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar. Seperti kapal tanpa layar, di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar. Seperti kapal tanpa layar, di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar. Seperti kapal tanpa layar, seperti kapal tanpa layar, seperti kapal tanpa
layar. Seperti kapal tanpa layar. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tanpa Engkau kami tidak berdaya. Tanpa Engkau kami tidak sanggup menjalani hidup kami hari-hari ini. Hari-hari ini begitu berat. Tapi kami mau mempertaruhkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab kami tahu penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat digantikan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, para pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat di mana saja berada. Hamba mau menyampaikan firman Tuhan hari ini. Engkau bertambah-tambah, hamba berkurang-kurang. Namamu dimuliakan Bapa. Siap Tuhan, sampaikan firman-Mu dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang Allah yang cemburu. Allah yang cemburu sebagai pelajaran rohani bagi kita sekalian. Saya akan membacakan kita dengan firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelumnya mari kita melihat dulu ayat-ayat sebelumnya, yaitu perikopnya. Ya, perikop di sini di dalam Ulangan pasal 6 itu, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang ke-6, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-15. Saya baca mundur dari ayat yang ke-12. Ulangan pasal 6 saya mulai ayat 12 sampai nanti akhir ayat 15. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ayat 15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Puji nama Tuhan. Ini ada perintah untuk tetap mengasihi Allah, tetap menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Sebab Allah itu cemburu adanya. Pemirsa, para pendengar jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, frasa dari Allah yang cemburu terkesan sangat tidak tepat dengan keberadaan atau jati diri Allah. Meskipun demikian, walaupun demikian, sepertinya tidak pas. Mungkin dia berpikir, kok Allah bisa cemburu. Tapi meskipun demikian, beberapa teks dalam Alkitab menyebutkan hal serupa, yaitu Allah memang Allah yang cemburu. Ya. Keluaran pasal 20 ayat 5 mencatat Allah yang cemburu. Keluaran pasal 34 ayat yang 14 juga mencatat tentang Allah yang cemburu. Dan begitu banyak ayat-ayat yang mendukung tentang memang Allah itu cemburu kepada umat-umat yang diciptakannya, yaitu kita sebagai manusia. Nah, pertanyaan kita hari ini, pertanyaannya adalah, mengapa Allah disebut sebagai Allah yang cemburu? Jemaat, pemirsa, para pendengar, mengapa Allah disebut sebagai Allah yang cemburu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, kita perlu mengetahui kalau Allah itu sangat mengasihi manusia apa adanya. Kita perlu tahu Allah mengasihi kita apa adanya. Allah mengasihi kita dengan begitu tulus. Allah mengasihi kita dengan segenap hidupnya. Bukan Allah mengasihi kita karena ada maunya, tetapi tidak demikian. Allah mengasihi kita karena Allah benar-benar punya kasih yang begitu sungguh atas kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, di situ firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah. Nah, itu perlu digarisbawahi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah kepada manusia bukanlah suatu hal yang murahan atau satu alasan belaka karena meminta pujian kita, tidak. Tetapi memang benar-benar Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, Dia mempedulikan hidup kita. Bukan suatu kasih yang murahan kepada kita, tetapi itulah kasih yang sempurna, kasih yang abadi, kasih yang kekal yang diberikan kepada kita. Dan melainkan kasih yang kasihnya itu adalah kasih yang sampai mau berkorban demi kita. Itulah kasih Allah yang cemburu itu, sampai mau berkorban bagi kita. Dan hal itu terbukti dengan pengorbanan Kristus di Kalvari, pengorbanan Kristus di Golgota untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan membawa kita keluar dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Itulah kasihnya yang besar bagi kita. Oleh sebab itu Allah sangat cemburu kalau kita membangun hubungan dengan yang lain. Allah sangat cemburu kalau kita membangun hubungan dengan kuasa jahat, kuasa setan, dan tidak mengandalkan Dia. Nah, jemaat pemirsa pendengar yang Yesus Kristus kasihi, oleh karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Allah mau agar manusia itu datang kepadanya dan bersekutu dengannya. Jadi itu yang Allah mau. Karena begitu mengasihi kita, kita harus selalu datang kepadanya, berseru kepadanya, memanggil namanya. Kita harus selalu datang kepadanya. Kita bersekutu dengan Dia, kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Itu yang Allah inginkan daripada kita. Sebab Dia telah mengasihi kita, Dia telah mencintai kita, dan Dia menaruh kita pada tempat dan posisi yang paling utama dari semua ciptaannya. Dan kita disebut ciptaan yang sangat mulia. Oleh sebab itu, apabila kita membagi kasih kita, membagi cinta kita kepada yang lain, Allah itu sangat cemburu. Jemaat pemirsa, para pendengar sekalian yang Yesus Kristus kasihi, seperti seorang kekasih yang mengasihi pasangannya, yang mana ia berkemauan besar agar pasangannya juga mencintai dia. Jadi ada timbal balik, saling mencintai. Dan dengan demikian juga halnya dengan Allah kita. Allah menginginkan bahwa kita mencintai Dia, mengasihi Dia setotal-totalnya, sebulat-bulat hati kita. Dan Dia pun telah menyatakan itu lebih dulu daripada kita. Dia mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Jadi kita perlu tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Jangan berbagi kasih, sebab Allah akan cemburu dengan sikap kita. Saya percaya pagi hari ini, mari kita memberi seluruh hidup kita untuk mengasihi Allah, datang kepadanya, sehingga Allah begitu bersuka cita dengan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Bagian yang kedua, mengapa Allah disebut sebagai Allah yang cemburu? Yang kedua, Allah disebut Allah yang cemburu karena Allah adalah Sang Pencipta. Allah adalah Sang Pencipta. Ia yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mulai dari yang tidak ada sampai menjadi ada, semua diciptakan oleh Allah. Dia pencipta yang luar biasa. Coba kita lihat Mazmur pasal 33. Mazmur pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-9. Kita bisa baca sama-sama di sana. Mazmur 33 ayat yang ke-9 itu tentang Allah pencipta. Firman Tuhan berkata begini, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Allah berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Haleluya. Jadi Dia adalah Allah Sang Pencipta. Ia yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mulai dari yang tidak ada sampai menjadi ada. Mazmur 33 ayat 9 luar biasa, dia berkata, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Haleluya. Allah begitu luar biasa. Jadi sebagai pencipta, Allah sangat merindukan agar setiap ciptaan harus memuji dan memuliakan namanya. Kita ini ciptaan Allah, kita harus selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, beri pujian bagi Dia, beri pengagungan bagi Dia. Ini sangat luar biasa. Jemaat Tuhan, Allah menginginkan kita sebagai orang-orang yang telah diciptakannya untuk selalu memuji
dan memuliakan namanya. Sebab kalau tidak, kita memuji yang lain, memuliakan dunia, memuji setan, memuji iblis, memuji manusia, itu akan membuat Allah cemburu dengan kita. Haleluya. Kalau Mazmur pasal 19, di situ katakan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Haleluya. Memang dia pencipta yang luar biasa. Langit bumi dijadikan olehnya, kita pun dijadikan olehnya. Sebagai pencipta, Allah sangat merindukan agar setiap ciptaannya memuji dan memuliakan namanya. Ketika orang-orang menyambut Yesus dan dilarang, tidak boleh menyembah dia dengan mengalas kain di kota itu dan mulai memuji memuliakan dia. Allah berkata, kalau kamu tidak Yesus berkata, kalau kamu tidak memuji aku, batu-batu ini akan memuji aku. Haleluya. Saya berpikir kalau batu-batu memuji Tuhan, di mana lagi porsi manusia untuk memuji Tuhan? Allah benar-benar harus dipuji dan dimuliakan. Kepada manusia Allah benar-benar memiliki satu interest tersendiri. Allah mempunyai satu hubungan, membangun satu hubungan yang tersendiri, yang khusus, spesial. Karena manusia itu merupakan bagian dari Allah. Kita adalah bagian dari Allah, karena Allah yang menjadikan kita. Yang mana kita adalah manusia-manusia dibangun sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu ada pada kita, pada manusia. Betapa cemburunya ketika kita menyembah yang lain dan tidak menyembah Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 itu memang firman Tuhan berkata, Allah berkata, marilah kita membangun manusia itu sama seperti kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, hal ini telah menyebabkan Allah tidak mau manusia masuk dalam sesuatu hal yang tidak berarti. Allah tidak mau manusia menyembah kepada hal-hal yang tidak berarti. Itu sebabnya Allah sangat mengingini roh dan keberadaan manusia secara cemburu. Karena dia yang menjadikan kita. Dia memiliki kita. Kita adalah miliknya. Kita adalah buatan tangannya. Oleh sebab itu kita diajak untuk selalu memuji, menyembah dia. Kita harus tahu diri kita. Kita harus mengerti siapa kita. Kita datang dari mana. Kita hidup karena dari siapa. Kita ada sampai hari ini karena siapa. Semua karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah cemburu. Oleh sebab itu kita sebagai ciptaannya harus tetap memuji dan menyembah dia. Jangan menyembah yang lain. Jangan memuliakan yang lain. Tetap menyembah Tuhan. Supaya engkau tidak dihukum dalam kecemburuan Allah. Bagian yang ketiga. Mengapa Allah disebut sebagai Allah yang cemburu? Bagian yang ketiga, karena yang ketiga itu, kenapa Allah disebut sebagai Allah yang cemburu? Karena Allah rindu memiliki hubungan yang manis, hubungan yang intim, yang dinamis dengan kita manusia. Sekali lagi, Allah cemburu karena Allah ingin selalu ada hubungan yang manis, intim, dan dinamis antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Puji nama Tuhan. Sudahkah kita membangun hubungan yang manis dengan Tuhan? Sudahkah kita membangun hubungan yang manis dengan Allah? Sudahkah kita membangun hubungan yang manis, hubungan yang dinamis dengan Allah? Hari ini hati-hati, karena Allah adalah Allah yang cemburu adanya. Biarkanlah terus ada hubungan yang manis antara kita dengan Allah, hubungan yang intim antara kita dengan Allah, bahkan hubungan yang dinamis antara kita dengan Allah. Manusia dan Allah ada dalam satu persekutuan atau hubungan yang saling terkait satu sama lain. Jadi kita ada dalam hubungan persekutuan yang satu hubungan yang saling terkait satu sama lain. Di mana manusia sangat bergantung sepenuhnya pada Allah, dan Allah berkerinduan agar manusia senantiasa bersekutu dengannya. Jadi kita ada kaitan dengan Allah yang begitu luar biasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan Allah punya kerinduan agar kita senantiasa bersekutu dengan Dia. Bersekutu seperti apa?
bersekutu di dalam pembacaan firman Tuhan, memuji Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, beribadah kepadanya sepanjang waktu. Kita harus terus punya kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Allah. Jangan bersekutu dengan yang lain, sebab itu akan mendukakan hati Allah dan membuat bangkit cemburu Allah. Itu sebabnya jemaat, pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Dia. Di dalam 10 hukum itu jelas, tidak ada Allah lain, hanya Allah yang telah datang di dalam wujud anaknya Yesus Kristus itu. Dialah yang harus disembah. Tidak ada penyembahan lain, tidak ada sesembahan lain. Hanya kita harus menyembah kepada Allah, bukan pada ilah-ilah yang lain, tapi menyembah kepada Allah. Israel dihukum karena mereka dalam beberapa saat pernah menyembah Allah-Allah yang lain, menyembah Allah bangsa-bangsa kafir. Hari-hari ini pun sebagai jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan menginginkan kita tidak menyembah dunia ini. Kita tidak menyembah salah satu bangsa. Kita tidak menyembah hal-hal modern hari-hari ini. Kita tidak menyembah bagian-bagian yang sangat kita kasihi dalam hidup kita. Tetapi kita harus memberi seluruh fokus penyembahan kita kepada Tuhan Allah kita, agar tidak membangkitkan cemburu Allah. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami selalu mengasihi-Mu dan tidak mendukakan hati-Mu karena menyembah Allah-Allah yang lain, menyembah dunia, menyembah manusia. Kami hanya mau menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, doakan setiap orang percaya agar bersama-sama kita memiliki pengenalan yang utuh akan Allah, sehingga kita tidak membangkitkan cemburu Allah itu. Kita mendoakan ibadah-ibadah yang berlangsung hari-hari ini, sehingga tidak salah fokus, tetapi seluruhnya untuk menyembah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mati bagi kita. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sekali lagi, jangan bangkitkan cemburu Allah, tetapi tetaplah memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia, membangun hubungan yang intim dengan Dia. Percayalah bahwa orang-orang yang hidup dekat Tuhan, yang tidak membangun cemburu Allah, mereka akan menjadi umat-umat yang berkenan bagi Tuhan. Mereka adalah umat-umat yang benar-benar dicintai dan disukai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Saya terbatas, tapi firman-Nya tak terbatas. Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biar nama Tuhan saja diagungkan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, glory bagi Yesus. Kami mengasihi-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu
kerinduanku. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan tidak membangun cemburunya bagi kita, sehingga kita mengalami malapetaka, tapi kita mengasihi Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji, layak dimuliakan selamanya. Glory, glory. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Kami sembah Engkaulah Tuhan, Raja kami, Juru Selamat kami. Kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mau hanya menyembah Engkau, sebab Engkau yang mengasihi kami lebih dari semua yang mengasihi kami. Engkau adalah pencipta yang menciptakan kami dan ingin membangun hubungan intim dengan kami setiap waktu. Engkau yang memperhatikan kami, mempedulikan kami. Bahkan Engkau yang telah mati bagi kami, memberi dirimu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau membangun cemburu-Mu. Kami hanya menyembah Engkau satu-satunya Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam hati-hati kami, biar firman-Mu bertumbuh berbuah, nama-Mu dimuliakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami penderitaan duka cita Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biar itu merupakan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Para pemirsa, pendengar di mana saja Anda berada, biarlah Tuhan terus menolong kita. Kita akan berjumpa dalam waktu-waktu yang akan datang dengan firman Tuhan. Saya sampaikan satu sukacita besar, satu kehormatan tertinggi dan kemuliaan bagi hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil pulang ke sorga. Temanku, sahabatku, alma materku, Pendeta Markus Sujarwo MTH,
Gereja Pentakosta di Indonesia di Nabire, Philadelphia, juga dosenku Bapak Pendeta Dr. Rudi Makal di Jakarta. Biarlah mereka menerima keabadian dan kekekalan bersama Kristus. Demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Sampai kita berjumpa di kali yang akan datang. Shalom.